Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak Priyo dan juga Bu Lia. Sebelum kita mulai kegiatan coaching, saya sebagai pengamat, perkenalkan nama saya Syafi'i dari SMP Negeri 2 Bangilan. Saya akan menyampaikan beberapa yang perlu kita perhatikan bersama dalam rubrik penilaian, di mana dalam prosesnya nanti proses coaching ini menerapkan alur Tirta dengan prinsip kemitraan yang kreatif serta mampu memaksimalkan apa yang menjadi potensi-potensi yang dimiliki oleh coaching. Yang pertama yang nanti perlu digambarkan adalah ada kondisi pra-supervisi yang kita sudah sampaikan kaitannya dengan rubrik penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa yang nanti akan dikembangkan atau tujuan dari proses coaching tersebut. Kemudian juga perlu ditanyakan pada bagian kompetensi yang akan diobservasi secara spesifik. Lalu juga termasuk indikator ketercapaian dari langkah-langkah yang nanti akan dilakukan. Kemudian saya juga akan melakukan observasi tentang apa yang sudah bisa saya lihat, saya dengar pada saat proses coaching berlangsung pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil komunikasi antara coach dan coachee. Itu nanti harus menunjukkan apa yang menjadi tujuan awal sampai pada nanti hasil yang dicapai. Kemudian pasca kegiatan nanti kami juga akan melihat kaitannya indikator-indikator yang sudah dicapai dalam proses coaching tersebut serta hal-hal yang perlu kita sampaikan dalam refleksi di bagian akhir dari coach maupun dari coachee dan juga kaitannya dengan kompetensi yang akan dikembangkan serta bentuk tindak lanjut yang nantinya akan dilakukan setelah proses coaching ini dilakukan di awal. Mungkin itu sebagai gambaran awal terkait dengan rubrik penilaian dari pengamatan yang akan kami lakukan. Untuk selanjutnya tanpa memperpanjang waktu supaya nanti bisa efektif, kami persilahkan Pak Priyo untuk melakukan coaching kepada Bu Lia, di mana nanti Pak Priyo berperan sebagai coachnya, sedangkan coachee-nya adalah Bu Lia. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lia. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Ya Pak Priyo kayaknya kemarin habis healing ini. Iya Bu, itu ada kegiatan di sekolah itu. Monggo Bu Lia. Oke. Saya bilang terima kasih banyak kepada Pak Priyo karena sudah bersedia kita berjumpa di Meet ini. Ini Pak, kita ngobrol. Boleh. Ayo Bu Lia, kita ngobrol. Apa ini yang pengen direfleksikan di hari ini? Oke Pak, ini terkait dengan posisi saya sebagai guru mapel sejarah Pak. Bahwa mengajar sejarah itu tidak bisa disamakan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, saya merasa anak itu ketika belajar bisa kurang motivasi dibandingkan mata pelajaran yang itu lebih ini yang dimulai oleh peserta didik. Sedangkan sejarah itu kan peristiwa kita apalagi sebuah peristiwa yang sudah lewat itu sudah tidak lagi berada di lingkungan anak didik. Mungkin seperti itu Pak kegalauan saya sebagai seorang guru sejarah. Oh, jadi Bu Lia ini merasa galau sebagai guru mapel sejarah ya? Merasa mapel sejarah kurang diminati oleh anak-anak. Kalau saya tangkap dari cerita Bu Lia tadi,
merasa beban karakteristik mapel sejarah yang membahas hal-hal yang sudah lewat dan tidak kekinian di benak siswa. Di situkah letak kegalauan Ibu Lia, betul? Betul, Pak. Saya tuh galau, makanya saya butuh teman curhat. Kenapa kok pelajaran lain itu anak-anak kelihatannya termotivasi gitu. Tapi ketika sejarah kayaknya dari awal sudah raut mukanya sudah tidak enak. Oke, sebentar. Supaya arah tujuan kita nanti jelas, coba Bu Lia lebih spesifik lagi ya, kira-kira minat seperti apa yang Bu Lia pengen dilihat dari siswa. Nah, apakah siswa yang motivasinya kurang ini berlaku untuk semua kelas atau gimana? Terus kemudian kira-kira ada hal lain enggak yang Bu Lia yakini menjadi faktor penyebab dari kurangnya motivasi anak dalam belajar sejarah? Selain dari karakteristik materi yang cenderung masa silam, atau mungkin dari pemilihan metode dan media, atau hal yang lainnya. Apa ya Pak ya? Saya rasa itu sih tidak semua sih Pak sebenarnya. Jadi ketika saya mengajar di kelas-kelas yang harusnya dia suka, seperti jurusan IPS itu kan lebih ke harusnya suka Pak. Tapi saya merasa ketika anak IPS itu menerima pembelajaran dari saya, itu raut mukanya saja itu sudah menunjukkan dia tidak termotivasi. Nah, berbeda ketika saya mencoba menerapkan di anak-anak yang eksak, anak IPA, itu ketika saya terapkan, mereka sangat antusias sekali, sangat berminat sekali dalam pembelajaran sejarah. Salah satu contoh misalkan tentang kerajaan itu Pak. Nah, ketika saya suatu hari menggunakan metode-metode yang variatif karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengamas materi sejarah yang di masa lalu, saya kemas model kekinian metode terbaru. Salah satunya adalah sosiodrama. Kemarin itu anak IPA luar biasa. Jadi ketika saya suruh memerankan kerajaan tertentu, tokoh tertentu, mereka itu sampai datang ke MUA, Pak. Minta dia sama MUA, padahal itu tidak saya instruksikan. Mereka benar-benar sewa baju, kemudian semuanya memerankan sangat luar biasa dalam memerankan sosiodrama di kelas IPA. Sedangkan ini berbalik 180 derajat ketika saya terapkan di IPS, Pak, dengan metode yang sama. Mereka itu bahkan kostum itu pakai ada yang pakai olahraga mereka. Bayangkan Pak, terus pakai baju seragam sekolah biasa, gimana tidak perlu saya Pak jadi Pak. Aduh, dan IPA yang luar biasa, IPS yang itu Pak, itu yang membuat saya tuh galau tingkat jawab. Menarik sekali Bu obrolan kita hari ini ya. Jadi sebenarnya Bu Lia ini sudah berusaha ya menggunakan media dan metode yang bertujuan untuk meningkatkan minat siswa. Namun dari cerita jenengan tadi hanya berhasil di kelas 11 MIPA mungkin dengan penilaian kurang lebih 95% gitulah Bu Lia. Terus kemudian sedangkan anak dari kelas 11 IPS hanya sekitar 30%-an lebih seperti itu Bu. Benar nggih Bu Lia? Iya. Nah, lalu kira-kira dari hasil pengamatan Bu Lia, mengapa kira-kira terjadi respon yang berbeda antara anak IPA atau anak IPS? Mungkin apa karena kemampuan secara akademiknya, memang IPA cenderung lebih siap dibandingkan IPS atau bagaimana Ibu? Atau mungkin karena metode dan media Bu Lia sama ratakan seperti itu Bu? Itu Pak, itu sudah dari saya ngobrol sama jenengan tadi, memang betul kalau bisa dipresentasikan itu anak IPA itu cenderung 90% itu lebih termotivasi dibandingkan anak IPS yang hanya 30%. Ya mungkin itu Pak, salah satu kesalahan saya juga bahwa harusnya saya tidak melakukan metode yang sama di kelas yang berbeda dan harusnya saya itu sebagai guru itu harus melakukan tes diagnostik di awal, jadi tahu kebutuhan siswa saya. Saya tidak mungkin kan, ini Pak, mungkin letak kesalahan saya di sini. Jadi harusnya saya tidak bisa menyamaratakan antara anak IPA yang mungkin tingkat akademiknya lebih
bisa mencapai dengan cepat dibandingkan anak IPS yang mungkin perlakuannya harus berbeda. Itu Pak mungkin. Wah, berarti kita dapat apa ini dari hasil ngobrol hari ini, Bu Lia? Tadi Bu Lia sudah melakukan refleksi, puncak kegalauan sudah diketahui, lalu rencana aksi ke depan bagaimana Bu Lia dalam menumbuhkan minat anak kelas 11 IPS tadi, Bu? Yes Pak, saya dapat manfaat yang luar biasa hari ini. Ya, terima kasih banyak loh Pak Priyongge telah mau menyempatkan waktu. Saya sekarang sudah mulai tercerahkan. Dan ini ke depan insya Allah saya akan segera melakukan tes diagnostik supaya nanti pembelajaran bisa diterima semua kalangan, baik oleh anak IPA maupun anak IPS. Jadi nanti saya akan bikin tes diagnostik, hasilnya kemudian saya petakan, dan saya akan memakai metode dan media yang saya sesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Itu Pak mungkin yang akan saya lakukan. Iya. Luar biasa sekali Bu Lia. Ya, hasil refleksi dari jenengan tadi ini. Makasih banyak loh. Saya sudah diajak ngobrol dengan begini. Kan saya jadi banyak belajar juga dengan Bu Lia ini. Ya, saya yang makasih Pak. Saya yang makasih banyak. Ternyata tidak mudah Bu Lia ya menjadi guru profesional itu di dalam bidangnya. Bukan hanya keahlian mengajar materi saja, tapi juga memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Belum lagi manajemen sosial emosional kita. Terkadang kita merasa bahwa apa yang kita putuskan sebagai guru itu sudah terbaik. Namun ternyata dalam pelaksanaan berbeda. Jadi penasaran ini. Nanti kabar-kabar ya Bu Lia, kita ketemuan lagi. Sudah tidak sabar mendengar cerita selanjutnya setelah Ibu menerapkan aksinya tadi. Sampai jumpa minggu depan Bu Lia, semoga sukses. Ya Pak, oke nanti ke depan saya akan itu Pak ya, saya akan menerapkan dalam minggu depan ini. Minggu depan akan saya terapkan, nanti kita ketemu lagi minggu depan Pak Nggih. Di room yang sama, nanti akan saya ceritakan semua. Saya berharap Pak meluangkan waktunya buat saya ini. Oke, pasti adalah untuk Bu Lia ini. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil pengamatan Pak Priyo dan Bu Lia sudah luar biasa, sangat komunikatif, nampak juga terlihat ada komunikasi dua arah dan sangat cair. Artinya semua prinsip-prinsip yang ada pada prinsip coaching itu sudah dilakukan dan secara urut sistematis sesuai dengan apa yang menjadi alurnya. Sudah luar biasa, sudah bagus, dan nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan coaching di sekolah masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini dalam tugas demonstrasi kontekstual ini ya, nanti kita akan belajar di mana nanti tentang coaching ya. Jadi di sini saya sebagai pengamat dan nanti Bu Lia sebagai coach dan Pak Safi sebagai coachingnya. Sebelum itu nanti saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian dalam sesi demonstrasi kontekstual ini. Untuk yang pertama ada yang namanya prasupervisi. Jadi di sini nanti yang pertama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Ya, terus kemudian yang kedua akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, seperti itu. Kemudian yang keempat, menanyakan indikator-indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu observasi. Jadi di sini nanti tugasnya untuk mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Terus kemudian di tahap berikutnya ada
pasca percakapan. Di sini nanti akan menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan tadi. Berikutnya menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilaksanakan. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk rubrik penilaian dari sesi ini nanti Bu Lia sebagai coach dan Pak Syaf sebagai coachee, silahkan bisa dimulai. Oke, siap. Terima kasih Pak Priyo. Terima kasih Pak Priyo. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Syaf. Gimana kabarnya Iya. pagi ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah pagi hari ini saya ada unek-unek yang ingin diceritakan kepada Bu Lia. Barangkali Bu Lia punya waktu luang, mohon berkenan untuk memberikan ruang supaya saya itu bisa curhat lah Bu untuk unek-unek yang sedang saya alami ini Bu Lia. Iya, boleh. Kebetulan saya ini juga lagi ada waktu luang, Pak. Apa toh? Waduh. Kemarin Pak Sab seperti yang di SMS kan kemarin ke saya, nggih, ngajak janjian di rumah ini dan kita sekarang Betul, sudah Bu Lia. ketemu. Apa toh? Apa yang membuat Pak Sab ini galau ini apa? Saya jadi penasaran. Iya Bu Lia. Terus terang gini loh Bu Lia, saya kemarin itu di pelajaran saya, kebetulan itu waktu saya selesai membuka, berdoa, lalu kemudian melakukan presensi kepada anak-anak, ternyata setelah saya lihat itu ada yang tidak mengikuti pelajaran saya Bu Lia. Itu ada 2 anak itu yang tidak ikut di pelajaran saya. Nah, kemudian setelah saya memberikan tugas praktikum begitu, saya mencari anak itu di kelas. Nah, ternyata dia itu ada di kelas, Bu. Nah, setelah saya tanya, ternyata dia itu ada permasalahan sehingga tidak ikut di pelajaran. Nah, kira-kira itu Bu yang ingin saya ceritakan sama Bu Lia. Oke Pak Syaf, dari apa yang Pak Syaf ceritakan tadi, ini maksudnya ini biar lebih spesifik lagi dan kita satu paham Pak ya, biar kita itu match gitu. Kira-kira tadi yang dimaksud Pak Syaf itu tidak ikut dalam pembelajaran online atau bagaimana yang 2 anak tadi? Atau dia tidak ikut dalam pembelajaran di kelas? Iya. Kebetulan begini Bu, jadi waktu saya itu sedang mengajar praktek di lab, itu 2 anak ini tidak ikut, sedangkan yang lain itu sudah kesini semua. Nah, waktu itu kan saya absen dulu, setelah itu anak-anak yang di sini supaya kondusif saya berikan tugas praktikum untuk melanjutkan. Nah, kemudian saya menuju ke kelas dan menjumpai 2 anak ini ternyata tidak ikut pelajaran saya dan tidur di dalam kelas itu. Oke Pak, supaya arah pembicaraan kita jelas nggih. Untuk 2 anak ini setelah Pak Syaf datangi, ini kira-kira alasan dari mereka berdua tidak ikut hadir dalam kegiatan di lab itu apa Pak kira-kira? Iya. Setelah itu saya coba untuk tanya kepada mereka. Nah, ternyata yang pertama itu kaitannya dengan tidak tahu jadwal. Dan yang lain itu padahal sudah berangkat ke sana. Nah, mereka itu tetap di kelas karena mereka tertidur sehingga tidak tahu kalau teman-temannya itu sudah di lab semuanya. Tinggal mereka berdua yang ketiduran di lab itu. Dan saya sebetulnya belum menanyai sampai detail sih Bu, apakah yang terjadi sebetulnya, apakah mereka itu kenapa kok bisa sampai nggak tahu jadwal, apa ketiduran sehingga kurang tidur
sekolah itu sampai ketiduran. Nah, itu belum kami dalami Bu, terus terang Bu. Oke. Lalu kira-kira biar kita tahu kenapa kok 2 anak tadi itu sampai dia tidak ikut pembelajaran. Apakah karena memang murni dia itu ketiduran atau Iya, tanda kutip dia memang tidak termotivasi dalam pembelajaran itu, atau betul. mungkin ada masalah lain yang ada kaitannya dengan masalah di rumah dibawa ke sekolah. Kira-kira apa yang bisa Pak Syaf lakukan untuk tahu itu detail Iya. permasalahannya seperti apa? Nah, kira-kira yang akan saya lakukan itu gini Bu, saya kemarin alhamdulillah di program PGB ini kan ada satu ilmu baru, yaitu tentang restitusi. Nah, itu yang Ya. sebetulnya pengen saya praktekkan. Nomor satu karena itu juga merupakan pengalaman baru. Yang kedua, ternyata dalam materi di situ bahwa ini langkah yang paling baik daripada kita itu menghukum anak ataupun memberikan sanksi apalagi dalam bentuk fisik. Nah, saya akan mencoba memanggil mereka untuk kita coba melakukan restitusi Bu rencananya. Oh ya, good idea itu Pak. Memang luar biasa metode ini jika kita terapkan ya. Model restitusi itu lebih ke ramah anak. Iya, Kemudian kita juga tidak pakai cara-cara lama yang itu betul. lebih kepada hanya sekedarnya saja. Kalau hukuman kan selesai, kemudian nanti anak bisa jadi dendam ya Pak ya. Itu jangan Betul. sampai terjadi seperti itu. Maka memang yang paling ideal, saya sangat setuju dengan Pak Syaf, memang itu harus segera dilakukan Pak. Restitusi lebih Iya. memberdayakan anak dan lebih ramah anak. Nah, untuk ini kan belum dilakukan ya Pak Syaf ya. Ini belum Ya. dilakukan ya. Tetapi kita sebenarnya sudah tahu letak permasalahannya nggih, bahwa ini keterkaitan bisa saya sampaikan ini permasalahannya adalah tentang minat anak itu sendiri terhadap mata pelajaran tersebut. Menurut Pak Syaf bagaimana? Oke. Nah, itu Bu kalau nantinya akan kita tanya kalau dari minatnya ini Bu, saya mengambil kesimpulan betulnya anak-anak itu senang Bu di materi praktek ini. Buktinya apa? Eh, di hari-hari yang lain, di hari-hari sebelumnya itu mereka tidak pernah tidak hadir. Baru pertama kali itu yang ketika saya jumpa itu mereka tidak mengikuti pelajaran. Lah, sehingga kalau dari minat sepertinya sih minatnya itu ada. Hanya saja yang pengen saya gali dengan nantinya ketika kita sudah melakukan restitusi itu kira-kira seperti apa pengaruh-pengaruh yang menyebabkan anak tersebut itu tidak hadir ataupun tidur di kelas. Mungkin di malamnya itu mereka tidur terlalu larut atau ada faktor-faktor lain. Nah, itu yang pengen saya gali Bu sebetulnya melalui restitusi itu supaya anak juga ketika nantinya kembali kepada kelompoknya itu mereka tidak merasa ada beban dengan lebih kuat lagi dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik seperti mengikuti pelajaran itu atas dasar kemauan mereka sendiri, bukan karena takut saya hukum ataupun karena ingin mendapatkan pujian dan sebagainya. Lebih ke seperti itu Bu Lia kira-kira. Oke, I see sekarang. Berarti sebelumnya ini baru pertama kali Pak ya berarti mereka melakukan itu. Iya, baru Oke. pertama kali Bu. Di hari sebelumnya di yang teman-temannya juga itu nggak ada sih yang sampai tidak ikut pelajaran itu. Berarti termasuk mata pelajaran yang disukai anak-anak ya Pak ya, mungkin karena memang langsung praktek langsung. Berarti intinya Ya. ini Pak Syaf ini penasaran ya Pak ya, pengen menerapkan sebuah teori restitusi supaya anak ini dengan sendirinya dia akan mengatakan kenapa dia kemarin bisa tidak ikut pembelajaran seperti yang sebelum-sebelumnya. Begitu Pak nggih? Betul. Kalau saya Iya, tidak betul. salah mengambil kesimpulan. Nah, kira-kira tadi kan sudah masalahnya sudah jelas Pak nggih. Itu Iya.
anak-anak juga anak yang tiba-tiba tidak ikut pembelajaran padahal sebelumnya aktif. Kemudian Pak Saf sebagai guru itu penasaran pengen menerapkan teori restitusi. Ya Pak ya. Nah, tadi sudah punya rencana aksi bahwa Pak Saf ini pengen menerapkan teori restitusinya. Nah, kira-kira ini kapan ini Pak? Saya juga jadi ikut penasaran ini. Kapan Pak Saf ini akan memulai menerapkan teori restitusi kepada 2 anak tersebut dan mungkin anak-anak yang lainnya biar terjadi sebuah welfare, kemudian bisa kembali ke lingkungan mereka dengan sangat bahagia. Kapan ini Pak? Iya, saya rencananya itu ini kan masih mau ulangan tengah semester Bu. Nah, jadi saya rencananya nanti itu setelah UTS, setelah PTS ini rencananya akan coba kita panggil secara tersendiri begitu supaya mereka bisa leluasa untuk bercerita Bu. Oke. Rencananya minggu ini Bu. Oke. Lalu dalam melaksanakan aksi itu dan tanggung jawab ke depan ini kira-kira Pak Saf butuh bantuan orang lain apa enggak Pak? Guru BK misal? Ya, atau mungkin mau mencoba dengan sendiri? Iya, saya rencananya memang nantinya akan juga mencoba untuk menyampaikan juga ke guru BK dan karena ini juga ada kaitannya dengan kelas, saya juga akan melibatkan wali kelas Bu untuk mendiskusikan ini supaya hasil kesimpulan saya nantinya setelah melakukan restitusi itu bisa kita omongkan bersama untuk mencari solusinya bersama Bu. Oke. Jadi kira-kira obrolan kita hari ini ada manfaatnya nggak sih menurut Pak Saf? Oh sangat bermanfaat Bu Lia. Saya sangat berterima kasih Bu Lia karena saya jadi punya ide-ide, saya jadi terbuka pikiran saya untuk melakukan restitusi, kemudian pengen melibatkan ini dan itu setelah ternyata unek-unek ini saya sampaikan kepada Bu Lia. Sebelumnya memang saya belum ada pikiran ke situ Bu. Jadi memang sangat bermanfaat sekali. Saya menjadi terbuka dengan ide-ide yang nantinya akan saya terapkan untuk mengatasi masalah anak tersebut. Oke, berarti sudah tidak galau lagi ya Pak ya? Ya Alhamdulillah Bu Lia. Saya juga terima kasih banyak loh Pak Saf sudah dikasih kesempatan untuk ikut sharing pengalaman dengan saya. Ini nanti mungkin juga akan saya jadikan pengalaman juga buat saya. Nanti kita gimana kalau kita jumpa lagi untuk minggu depan Pak Saf? Saya penasaran hasilnya. Bu Lia. Oke, saya juga tadi mau menyampaikan itu. Mohon nanti juga Bu Lia berkenan ya menyempatkan waktu lagi setelah saya mau curhat lagi nih nanti setelah apa yang nanti saya akan lakukan itu hasilnya itu saya pengen komunikasikan lagi kepada Bu Lia. Jadi nanti mohon waktunya lagi ya Bu Lia ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Lia atas waktunya nggih. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk anak saya nantinya sehingga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai Bu Lia. Amin, hal yang baik juga buat saya juga sama Pak Saf juga sama semuanya. Amin Allahumma amin. Ya, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo Pak Priyo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lega ini kelihatannya Pak Saf ini ya, sudah Bu Lia ini ya berhasil mengantarkan coaching-nya ini menemukan solusi dari tindak lanjut atas permasalahannya sendiri. Terus kemudian yang tadi terlihat dari gayanya Bu Lia ya, yang terlihat present sekali ini ya, mendengarkan dengan sangat aktif, kemudian bebas dari melakukan penilaian dan asumsi, dan sangat fokus pada area-area yang dikembangkan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di prasupervisi tadi. Sehingga si koci tadi Pak Saf ini sangat tergali-gali ini. Potensinya untuk dikembangkan secara mandiri, bahkan sampai bisa mendorong ke refleksi guru tersebut mencari letak permasalahannya sendiri, ya, mencari rencana aksinya sendiri, ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada
tindakan aksinya nanti. Mulai katanya setelah TS tadi ya, seperti itu Pak Nggih. Nggih, Pak. Nggih, mungkin itu cukup dari saya, Bu. Oke, Pak. Pak Priyo, pengamat, Bapak pengamat, saya pengen tanya ini. Kira-kira coaching hari ini, menurut Bapak ini tingkat keberhasilannya ini berapa persen, Pak? Penasaran saya. Jadi saya rasa coaching hari ini tingkat keberhasilannya hampir 79% lah, Bu. Saya sudah menggunakan paradigma berpikir coaching ya, menggunakan alur tirta dan juga memakai rasa. Mengapa saya kalkulasikan hanya sekian persen, 79% tadi, karena masih menunggu dari Pak Saf tadi tersebut untuk menjalankan aksinya. Seperti itu, Bu Lia. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu Lia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Syah. Selamat pagi, Pak Priyo. Bagaimana kabar pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Lia. Alhamdulillah. Oke, sudah siap sehat. melakukan aktivitas coaching kah ini? Insya Allah siap. Oke. Ya, nanti berarti yang akan jadi coach di sini adalah Pak Syaf. Ya, Pak Syaf ya jadi coach. Kemudian nanti yang akan jadi coach adalah Pak Priyo, sedangkan saya sendiri adalah pengamat. Perlu saya kasih beberapa hal yang harus Bapak berdua lakukan selama melakukan coaching. Ada beberapa prinsip coaching Bapak yang perlu saya ingatkan kembali. Saya rasa dengan berdua sudah sangat paham bagaimana prinsip coaching. Saya hanya akan membahas sedikit bahwa prinsip coaching yang pertama itu adalah presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian nanti saya juga akan melakukan akan memberikan rubrik penilaian selama melakukan percakapan. Selama Anda berdua nanti melakukan percakapan, akan saya berikan rubrik, kemudian nanti saya pengen melihat kemampuan si coach ini dalam menumbuhkan kompetensi atau kompetensi apa yang pengen digali dari si coach dalam menyelesaikan segala unek-uneknya atau potensi yang dimilikinya. Kemudian bagaimana si coach ini mampu mengantar si coach untuk mengembangkan kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan. Kemudian indikator ketercapaian juga harus jelas untuk coach ya. Indikator yang harus disampaikan kepada coach ini harus benar-benar jelas, lebih spesifik, tidak melebar kemana-mana. Kemudian nanti saya juga ketika coach dan coach akan melakukan sebuah pengamatan, nanti yang akan saya amati, yang akan saya lihat ini adalah kepiawaian dari si coach, bagaimana dia bisa fokus pada arah atau area yang ingin dikembangkan oleh si coach, ya, area yang dikembangkan dari si coach, kemudian bebas dari penilaian dan asumsi, karena yang terjadi selama ini itu coach itu sering terjebak di area ini, Pak. Jadi dia lebih ke penilaian dan asumsi, bukan pada memberdayakan seperti yang ada di dalam coaching. Itu harus diperhatikan betul-betul. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai melakukan coaching, wajib coach menanyakan kepada si coach apa yang dilakukan, kemudian indikator ketercapaiannya sudah sekian persen atau level berapa. Kalau tadi di awal sudah mampu menilai ke angka 5 misalkan, setelah dilakukan coaching ada enggak kenaikan dari situ, dia sudah bisa menilai dirinya ke arah yang lebih baik atau belum. Kemudian nanti akan saya sampaikan di akhir beberapa catatan-catatan pengembangan yang perlu dikembangkan dari aktivitas coaching. Begitu saja nggih, nanti saya akan ada rubrik tadi rubrik yang sudah saya bagikan, di mana-mana yang harus saya nilai nanti akan saya amati dari situ.
langsung saja saya persilakan kepada Pak Syaf dan sama Pak Priyo untuk melakukan aktivitas coaching. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Alhamdulillah kabarnya, ini. Priyo? Alhamdulillah Pak Syaf, kabarnya baik sekali Pak Syaf. Jenengan gimana ini Baik Pak ya, Syaf Pak. kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Saya juga kondisinya alhamdulillah sehat. Sehat Baik ini, nggih. Pak. Pak Syaf, gini Pak Syaf. Oke. Ini Gimana, Pak? saya ada sedikit unek-unek ini Pak. Ada sedikit masalah juga ini kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar saya Pak di sekolah. Jadi gini Pak Syaf. Saya itu pada saat mengajar PJOK, di sini kan saya mapelnya PJOK di kelas ataupun di lapangan, ini khususnya di lapangan, pada saat melakukan kegiatan praktek di lapangan itu murid-murid yang saya ajar itu kurang bersemangat Pak Syaf, kurang bersemangat, terus kemudian antusiasnya itu kurang, terus kemudian terlihat anak-anak itu lebih manja, terus kemudian takut. Ya. Itu menurut Kalau saya kok menjadi masalah saya Pak Syaf. Nggih. Kalau menurut Pak Priyo nih, Pak, Nggih. kira-kira nanti kita di dalam kegiatan ini nanti harapan atau tujuan yang ingin Pak Priyo hasilkan itu kira-kira seperti apa, Pak Priyo? Nggih. Jadi yang ingin saya harapkan di sini adalah anak-anak itu lebih antusias Pak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar saya, walaupun nanti itu di kelas ataupun di lapangan, seperti itu Pak Syaf. Oke, gitu ya Pak. Nggih. Nah, kalau menurut Pak Priyo lagi nih Pak, kira-kira Pak, yang menjadi tolok ukur bahwa Pak Priyo itu sudah mampu untuk mengatakan, wah ini berarti saya sudah tercapai nih tujuan saya. Itu kira-kira indikatornya apa Pak Priyo ya? Oh Kira-kira. gitu. Jadi gini Pak, dari penilaian saya bahwa anak-anak itu harus mampu dan harus mau Pak untuk mempraktekkan gerakan-gerakan praktik yang saya berikan pada pembelajaran saya, misalkan melakukan roll depan, roll belakang di situ, kemudian lompat jauh di situ Pak. Mau dan mampu gitu aja Pak. Mau dan mampu ya Pak ya. Nggih Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, Pak Priyo mungkin sudah melakukan identifikasi ya Pak ya. Kira-kira ini Pak, kesempatan apa sih Pak yang sementara ini sudah dimiliki anak-anak untuk persiapan supaya mampu untuk yang seperti Pak Priyo harapkan nih Pak? Oh, ini. Jadi untuk persiapan dari saya sendiri dan juga anak-anak itu kan sudah menyiapkan yang pertama alatnya ya Pak. Alat dari saya sendiri sudah saya siapkan sedemikian rupa sehingga alat-alat itu mempermudah untuk anak-anak melakukan gerakan-gerakan yang sudah saya tentukan itu Pak. Itu ya Pak. Nggih, Pak. Nah, Pak Priyo, kira-kira nih Pak Priyo, kalau diukur ya Pak, dari skala 1 sampai dengan 10 nih Pak, kaitannya dengan pencapaian tujuan yang Bapak harapkan nih Pak, kira-kira ada di poin berapa Bapak? Oh, kalau saya masih di poin 5 Bapak. Iya, Nah, masih kira-kira kurang Pak, sekali Pak. dari poin 5 itu, apakah yang menjadi hambatan Bapak? Yang pertama yang menjadi hambatan saya adalah karena kurang minatnya anak-anak untuk melakukan kegiatan praktik yang seharusnya dilakukan anak-anak Pak. Jadi di situ nanti nilai dari anak-anak juga kurang, sehingga karena dipengaruhi dari minatnya itu karena takut sakit, takut panas dan sebagainya itu Pak Syaf. Betul, betul. Nah, mungkin dari kendala-kendala itu Pak Priyo, kira-kira adakah ide-ide yang sudah Bapak pikirkan kaitannya dengan solusi? Oh iya gini Pak, kalau saya sebenarnya sudah ingin itu membuat modifikasi alat yang akan saya gunakan supaya anak-anak itu lebih mudah untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut Pak Syaf. Misalkan pada saat melakukan roll depan, roll belakang kan menggunakan matras itu. Nah, untuk mempermudahnya anak tersebut
alatnya akan saya buat menjadi bidang miring sehingga dalam melakukannya lebih mudah seperti itu Pak Saf. Iya, luar biasa Pak Priyo. Ternyata ide-idenya itu sangat menarik dan saya sebetulnya juga tidak terpikirkan loh Pak ada cara semacam itu ya, luar biasa ini. Nah, Iya. kalau menurut Pak Priyo nih Pak, Nggih. kaitannya dengan jangka waktu ya Pak ya, kira-kira Iya. Pak Priyo akan membuat terobosan-terobosan yang seperti itu kira-kira kapan Bapak? Nah, ini secepatnya Pak, ini mungkin ya pertemuan minggu depan ini, setelah ini saya juga mendapatkan ide dari hasil saya sharing dengan Pak Saf ini. Nanti coba saya akan terapkan mulai minggu depan, akan saya coba memberikan materi-materi yang sifatnya praktik itu dengan memodifikasi alat ataupun nanti juga akan dengan jenis praktik akan dimodifikasi menjadi game seperti itu. Saya mulai mungkin minggu depan Pak, karena saya juga baru dapat ide itu dari hasil saya diskusi dengan jenengan ini. Waduh, luar biasa Pak Priyo. Iya. Berarti kira-kira untuk penerapan media yang akan Bapak gunakan nanti kira-kira minggu depan Pak Priyo ya? Iya Nah, Pak Saf. iya Pak Priyo, kira-kira nih Pak Priyo, adakah yang nanti akan Bapak ajak untuk dalam rangka menyiapkan media itu Pak? Supaya lebih bagus mungkin hasilnya atau mungkin nanti di bagian-bagian apa yang mungkin bisa dimodifikasi dan sebagainya. Adakah Okay. yang nanti akan Pak Priyo ajak untuk dilibatkan dalam penyiapan tersebut Pak Priyo? Ya, tentunya ada Bapak. Saya akan mengajak berkolaborasi dengan anak-anak sendiri Pak. Media saya juga selain alat praktek itu, saya mediasinya juga menggunakan anak-anak dengan cara mungkin dengan cara anak-anak tersebut sebagai mungkin contoh, selain saya memberikan contoh, anak-anak juga itu akan saya mintakan untuk memberikan contoh kepada teman-temannya bahwa ini loh ternyata tidak sakit, ini loh ternyata bisa seperti itu Pak. Mungkin dengan cara tadi modifikasi dengan game, meloncati temannya sendiri seperti itu Pak, akan lebih mempermudah dan lebih semangat pasti anak-anak kalau dalam dibuat seperti game itu Pak. Luar biasa Pak Priyo. Ternyata ide-idenya itu wah sangat berkembang. Jadi Pak Priyo, rencananya nanti Pak Priyo setelah ini nanti digunakan Bapak, nah itu kira-kira adakah rencana tindak lanjut Bapak untuk kaitannya supaya komitmen ini tetap terus berlangsung sehingga nantinya ke depan tidak akan ada anak-anak yang merasa takut atau anak-anak yang mungkin mengalami kendala kaitannya dengan praktek olahraga tersebut Bapak? Iya Pak, tentunya ada Pak. Ini malah saya rencana ingin membuat PTK Pak. Dari luar biasa. Ya, ini kan menurut saya ini kan adalah masalah kelas saya Pak. Ini jadi ini tentunya perlu akan saya buat untuk penelitian tindakan kelas kaitannya dengan minat-minat anak-anak tersebut. Kenapa ini kan saya juga belum tahu jawabannya. Ini kenapa anak-anak ini kok menjadi pemalas, menjadi takut kalau sakit dan sebagainya. Padahal kan alat-alat ini sudah saya modifikasi sedemikian rupa supaya tidak menyakiti ataupun membuat luka dari anak-anak tersebut Pak. Ini tentunya akan saya buat PTK Pak untuk tindak lanjutnya Pak. Waduh, luar biasa Pak Priyo ya. Baik Pak Priyo, mungkin dari kegiatan kita nih Pak Priyo, kira-kira ada hal-hal yang ingin Pak Priyo sampaikan setelah kita melakukan komunikasi percakapan ini, ada yang ingin Pak Priyo sampaikan, kesan mungkin atau seperti apa? Oh iya, ya saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih Pak Saf atas waktunya yang diberikan kepada saya sehingga saya ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya sendiri. Terima kasih Pak Saf, ini ya akan luar biasa sekali, akan saya terapkan mulai minggu depan. Iya, sama-sama Pak Priyo. Sebetulnya saya sendiri juga belajar banyak ini terus terang dari Pak Priyo. Jadi apa yang Pak Priyo sampaikan tentang ide-ide pengembangan itu, waduh ini luar biasa. Bisa saya ceritakan juga untuk teman-teman saya nantinya di sekolah kami Bapak. Jadi ternyata saya juga mendapat banyak manfaat dari Pak Priyo ya Pak Priyo ya. Iya, sama-sama Kemudian Pak. ini Pak Priyo. Kaitannya dengan hasil ini nanti setelah Pak Priyo terapkan dan Pak Priyo tindak lanjuti, saya pengen sekali Pak Priyo nanti kita ada agenda lagi ya, mungkin nanti ayo kita ketemu lagi ya Pak sambil ngopi bareng gitu loh Pak. Setuju Pak. Ya, ini malah yang saya harapkan nanti coba. Ya?
Ya, nanti akan penelitian tindakan kelas saya nanti akan juga saya sampaikan pada saat Oke. pertemuan berikutnya nanti. Siap. Monggo diagendakan Iya. Pak, saya siap ini. Oke, Pak Priyo, terima kasih loh. Saya juga berterima kasih nih sama Pak Priyo. Jadi Nggih. nanti saya tunggu cerita-ceritanya setelah Pak Priyo nanti menerapkan Reka Cipta Media olahraga yang super keren itu Pak Priyo. Tak tunggu loh Pak Priyo ya. Nggih, Pak Saf. Saya juga sangat berterima kasih ini atas waktunya jenengan tadi, juga motivasi-motivasi dari jenengan sehingga saya pun muncul ide-ide saya yang tadi sudah saya sampaikan menggunakan bidang miring, menggunakan game dan lain sebagainya. Terima kasih sekali Pak Saf. Semoga pertemuan di minggu berikutnya saya bisa menyampaikan hasil dari yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak didik saya Pak Saf. Oke, baik Pak Priyo. Terima kasih kembali Pak Priyo. Iya, sama-sama Pak Saf. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saf. Alhamdulillah, lega ya Pak Saf rasanya Alhamdulillah. sebagai seorang coach mampu mengantarkan coachingnya untuk menggali segala potensi yang ada. Oke, jika sebagai pengamat saya bisa menilai, tadi saya sudah pegang rubrik penilaiannya Pak. Ini adalah penilaian coaching yang panjenengan berdua terapkan. Nanti akan saya kirimkan ya Pak, saya share. Saya refleksi sebentar mulai dari pembukaan tadi sudah benar-benar menerapkan paradigma berpikir coaching bahwa di situ ada presence. Jadi Pak Saf sebagai seorang coach itu benar-benar sangat fokus terhadap pengembangan si coach. Kemudian cara Pak Saf ketika mendengarkan secara aktif sekali tadi ketika Pak Priyo curhat yang panjang. Mungkin Pak Priyo juga sudah merasa lega ya Pak ya. Tadi, Alhamdulillah Bu, lega sekali ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya dari Pak Saf tadi. Betul, jadi solusi berhasil Pak Priyo temukan sendiri ternyata tadi. Iya, betul Pak. Kata-kata pemantik luar biasa yang keluar dari Pak Syaf. Tadi saya juga benar-benar mengamati dari awal, kemudian di tengah-tengah tadi saya sudah bisa menilai bahwa Pak Syaf sebagai seorang coach itu sudah terlewati dari pelabelan. Artinya tidak ada pelabelan di sini, tidak ada penilaian di sini. Benar-benar Pak Syaf memberdayakan sekali bagaimana seorang Pak Priyo yang tadinya sangat kebingungan ketika mengatasi beberapa anak dalam olahraga itu sama sekali tidak mau melakukan karena takut gitu ya Pak Priyo tadi ya, kalau saya tangkap. Nah, kemudian sampai kepada sebuah potensi yang luar biasa di akhir mampu digali oleh Pak Syaf. Tadi saya lihat mulai dari reka apa Pak tadi? Reka apa Pak Syaf tadi? Reka media olahraga yang membuat Reka Cipta Media pembelajaran. Reka media. Betul, luar biasanya biasa. Ini dari mana ini? Ini luar biasa Pak ya. Sampai Pak Priyo pun juga sampai ke tingkat penasaran mau bikin PTK ini. Saya jadi ikut penasaran sebagai seorang pengamat ini. Jadi menurut Pak Syaf sebagai seorang coach, kira-kira tadi tingkat keberhasilan dalam coaching hari ini berapa Pak? Saya jadi penasaran, pengen tahu penilaian Pak Syaf sendiri sebagai seorang coach. Tadi berapa persen tingkat keberhasilannya? Kalau menurut saya tingkat keberhasilannya ini 10 kuliah ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua kuliah ya. Kita tim yang solid kuliah sehingga luar biasa dari pengamatnya juga luar biasa, coachingnya dan semuanya kuliah. Iya betul Pak. Kalau saya menilai juga 10 lah Pak, kalau rentang antara 1 sampai 10 tadi luar biasa cara mengantarkan Pak Syaf sampai potensinya Pak Priyo itu gali betul. Saya sampai belum kepikiran sampai situ, bahkan sampai membuat mereka sebuah media yang membuat anak itu lebih termotivasi. Nah, mungkin itu saja kegiatan yang bermanfaat hari ini. Saya sebagai pengamat terima kasih banyak karena telah dilibatkan dalam acara yang luar biasa bermanfaat ini, dan semoga kita bisa terapkan kepada teman-teman kita yang lain, baik teman sejawat sesama guru, kepada siswa juga, kepada komunitas dalam sekolah, nggih Bapak-bapak. Mungkin itu saja kita akhiri sore ini, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Bapak-bapak nggih.
Oke, Bu Lia. Ya, kalau ada ucapan salah saya mohon maaf. Kita sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.